Shinta News and Talk. Pemerintah terus memperluas basis perpajakan di sektor ekonomi digital. Terbaru, layanan digital berbayar atau premium dari berbagai platform internasional termasuk aplikasi olahraga seperti Strava Premium dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Pemerintah menegaskan yang dikenakan pajak bukan aktivitas olahraganya, melainkan transaksi pembelian layanan digital berbayar yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia. Bersamaan, Direktorat Jenderal Pajak juga mulai mengimplementasikan mekanisme baru pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 melalui marketplace. Bagaimana seharusnya publik memandang kebijakan perpajakan di era ekonomi digital ini? Apakah langkah pemerintah sudah tepat dalam memperluas basis pajak tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital? Pendengar, kita jumpai pakar perpajakan yang juga Direktur Indonesia Tax Care, Basuki Widodo. Shinta News and Talk. Pak Basuki, apa kabar? Selamat sore. Ya, selamat sore, Mas Farma. Ya. Baik, Pak Basuki. Ini kan publik sempat heboh nih, karena mengira pemerintah memajaki aktivitas olahraganya. Mungkin bisa diluruskan ya secara sederhana, apa sebenarnya objek pajak dari aturan baru seperti PPN Strava Premium ini, Pak Basuki? Ya, jadi gini Mas Farma, ini kan masalah pajak ini sensitif ya, dan masyarakat sendiri awam terhadap pajak. Jadi pajak itu dikenakan atas transaksi. Jadi pajak itu ada syaratnya itu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat subjektifnya siapa yang menggunakan, terus yang syarat objektif ada transaksinya. Nah, transaksi ini adalah penggunaan daripada Strava itu ya, aplikasi Strava itu, karena dia berbayar. Tapi olahraganya ya tidak, karena di situ tidak ada transaksi. Nah, ini yang masyarakat tidak paham, karena pajak ini adalah yang selalu saya katakan, pajak diartikan target sehingga sensitif. Setiap transaksi apapun yang berbau pajak, masyarakat menjadi sensitif gitu loh. Itu yang terjadi, ya. Kalau menurut Pak Basuki, kenapa kebijakan memajaki layanan digital berbayar internasional ini justru jadi langkah logis di era ekonomi digital sekarang, Pak Basuki? Ya, kalau saya lihat ya, pemerintah ini memahami pajak itu masih target, karena target itu akhirnya dicarilah celah-celah pemahaman bahwa pajak itu harus dikenakan. Sekarang ini kan membuat kebijakan itu lebih banyak mencari celah-celah transaksi apa yang harus dikenakan. Kalau tidak pajak pusat, artinya PPN, BPH dan lain sebagainya, tentu pajak daerah di situ muncul, dari PB1, pajak iklan dan sebagainya gitu loh. Jadi double ini yang mengincar daripada transaksi-transaksi yang ada di masyarakat gitu loh. Kalau saya melihat, sebenarnya PPN ini kan dikenakan atas sebuah transaksi yang sifatnya umum. Jadi tidak melihat siapa yang menanggung, siapapun yang memakai aplikasi itu dan berbayar maka dikenakan. Nah, ini yang akhirnya nanti dibebankan kepada masyarakat secara umum, tidak melihat kepada penghasilan orang tersebut. Berbeda dengan penghasilan. Kalau penghasilan, pajak penghasilan itu dikenakan kepada orang-orang yang punya penghasilan memang besar. Sehingga apa? Itu untuk mendistribusikan daripada pendapatan, supaya penghasilan bagi orang-orang yang punya penghasilan yang besar bisa didistribusikan kepada orang-orang kecil kan gitu kan, supaya ada pemerataan. Kalau PPN sebenarnya itu kan sebagai konsumsi, siapapun bisa dikenakan. Nah, saya melihat di sini ini ada sebuah perbedaan cara pandang. Di sini dianggap itu harus dikenakan karena pandangan pemerintah sebagai gaya hidup. Sedangkan di sisi lain masyarakat menganggap bahwa ini sebagai cara bagian daripada untuk meningkatkan kesehatan. Jadi tolong jangan ini untuk memberikan rakyat lebih sehat, jangan dikenakan pajak. Kan begitu. Karena dalam ininya konsep aturannya terkait dengan kesehatan itu dulu bukan objek pajak.
artinya tidak dikenakan pajak. Tapi sekarang sejak himpunan peraturan perundang-undangan atau sebelumnya itu yang terakhir peraturan itu, pelayanan kesehatan maupun yang terkait dengan kesehatan, kalau tidak salah ya menurut saya itu, seingat saya seperti itu menjadi objek pajak tapi yang dibebaskan. Nah di sini pemerintah sendiri berargumen bahwa ini untuk kepastian hukum, untuk disamakan dengan transaksi-transaksi yang sifatnya online, yang sifatnya melalui transaksi elektronik. Itu harus bisa dikenakan semua pajak. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau memang pemerintah tidak berpikir tentang sebuah target, bisa aja ini dikenakan pajak tapi diberikan semacam fasilitas untuk dibebaskan. Karena ini untuk rakyat, kesehatan rakyat, seperti itu misalkan. Iya, jadi di sini karena bahasanya pajak itu diartikan target, ya artinya kenakan saja dengan dalih apa, kepastian hukum. Gitu loh. Kalau dibanding dengan negara lain, Pak Basuki, apakah penerapan PPN di platform digital asing ini memang sudah standar global atau Indonesianya nih termasuk yang paling agresif? Ya, kita sangat agresif lah, jelas. Hampir semua kita itu kan bahasanya bahasa pajak untuk dikenakan. Apa yang tidak dikenakan? Sekarang pembuat kebijakan kan hanya berpikir target. Sebenarnya di balik target-target ini seperti PPN, biarkan aja. Itu untuk pertumbuhan daripada ekonomi, pertumbuhan daripada pendapatan masyarakat. Dengan belum apa-apa sudah dikenakan pajak, itu kan artinya apa? Pertumbuhan ini terhambat gitu loh. Apalagi dengan tarif 11%, 12%. Sekarang ini Mas Farma, untuk dapetin profit 10%-nya susahnya bukan main. Ini mereka dikenakan 12%, 11%. Ini kan sangat memberatkan. Jadi ini yang saya katakan, pajak ini harus melihat pertumbuhan ekonomi. Jadi biarkan saja. Jangan apa-apa, belum apa-apa sudah dikenakan pajak, belum apa dengan alasan APBN anggaran. Sekarang siapa yang menjadikan beban pajak menjadi 80% bebannya bergantung kepada pajak? Kalau di negara-negara lain, saya melihat tidak melulu itu dikenakan pajak apa-apa, apalagi baru tumbuh langsung disasar dengan pajak. Kalau menurut saya biarkan saja dia tumbuh, gitu loh. Sekarang pemerintah harus menghitung kalkulasi berapa sih penerimaan dari aplikasi Strava ini, berapa yang masuknya, signifikan nggak dengan pengenaan pajak, kemudian dengan penerimaannya, kemudian dengan pertumbuhan dari ekonomi masyarakat. Jadi jangan apa aja baru muncul sudah dikenakan pajak. Ini kan seperti juga para UKM itu mengais-ngais loh, dari bawah untuk besar. Saat mereka berjuang itu, apakah pajak peduli? Pajak tidak peduli. Tapi saat nembus taruhlah 500 juta aja, itu udah didatengin orang pajak. Sudah ditanya-tanya ini itu segala macam. Karena masyarakat sendiri tidak paham pajak. Tidak ada yang namanya pembinaan, tidak ada yang namanya fungsi sosialisasi. Sekalinya ada pun itu lebih kepada apa? Target, kayak dimata-matai, kayak diinterogasi masyarakat itu. Jadi seperti itu, Mas Farma, kondisi yang terjadi di Indonesia. Kalau terkait mekanisme baru PPh 22 ya melalui marketplace ini, bagaimana aturan ini sebetulnya mendorong UMKM nih? Karena yang dipajaki kan yang penghasilan di atas 500 juta ya. Artinya harusnya ini kan mendorong UMKM untuk berpacu supaya mereka bisa tembus ke angka itu, supaya bisa bayar pajak lah ibaratnya. Kalau dari sisi positifnya, bagaimana Anda melihat itu? Ya itu yang tadi saya katakan. Di satu sisi pemerintah menginginkan UKM itu naik kelas untuk menjadi besar, untuk bisa menjadi perusahaan yang akhirnya nanti bisa menggaji, meng-hire dan lain sebagainya. Tapi belum apa-apa sudah ditodong-todongin dengan pajak. Coba aja lihat di kantor pajak, pelayanan khusus UKM. Sekalinya kita datang itu lebih kepada tekanan. Omsetnya berapa, udah masuk duit berapa segala macam. Padahal UKM berapa sih pertumbuhannya?
biarkan saja mereka tumbuh dan naik kelas untuk menjadi besar. Toh kalau sudah besar pun itu mereka juga dengan kesadaran sendiri pasti mau kok bayar pajak kalau menurut saya. Tapi ini belum apa-apa sudah dipangkas terus gitu loh. Jadi kalau saya lihat pola pajak itu seperti itu. Nah sekarang ini saya lihat kondisinya itu mengarah kepada sebuah kegagalan, bahkan jalan buntu yang mengerikan. Jadi bahasa pemerintah itu bukan hanya pajak ya, tapi juga pungutan-pungutan lain itu ditarikin semua itu. Termasuk juga kuliah. Bagaimana masyarakat kita kuliah di negeri aja itu bisa sampai puluhan juta. Makanya kemarin banyak yang daftar ulang tidak jadi. Mungkin salah satunya dari biaya yang terlalu mahal. Harusnya pemerintah hadir untuk apa? Untuk meningkatkan daya beli, daya saing, kemampuan sumber daya masyarakat. Dan paling tidak tuh kuliah sekolah itu gratis harusnya. Atau kalau ini sistem seperti dulu, bayar tapi murah. Seperti itu. Yeah. Jadi UKM, apalagi kemarin kan ada perubahan itu. Perusahaan UKM yang sifatnya badan atau apa itu sudah pakai tarif progresif. Tidak lagi pakai tarif yang 4,8 atau berapa itu kan. Jadi mereka dituntut untuk melakukan pembukuan, untuk melakukan pembayaran pajak, kepatuhan. Sedangkan masyarakat sendiri, pengusaha untuk menjalankan kepatuhan itu susah, berbiaya tinggi. Harus bayar konsultan, harus mempekerjakan sarjana akunting atau D3 itu mahal. Bagaimana UKM untuk si pemilik aja itu masih pas-pasan gitu. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan. Gitu. Jangan hanya berpikir tentang target, tapi semua menyasar kepada rakyat. Makanya saya sampaikan dalam surat saya ke anggota DPR, seluruh anggota DPR saya sampaikan, sebenarnya rakyat ini salah apa sih? Harus dibebankan begitu banyak beban. Dari pajak sampai yang namanya beban-beban lain. Sekarang tarif listrik aja naik. Sedangkan BUMN sendiri rugi terus. Dengan gaji direkturnya yang mencapai miliaran, ratusan juta. Ini sebenarnya ada apa di negeri ini gitu loh. Ya. Baik, Pak Basuki, sebelum kita lanjut sudah ada pendengar bergabung, ada Pak Robert di Cimahi. Kita cari tahu dulu apa pendapatnya tentang perpajakan ini. Pak Robert, selamat sore. Selamat sore Bang Tarma. Silakan Pak Robert. Sore Pak Basuki ya. Sore ya. Mohon izin. Jadi pendapat saya begini. Ini di negara kita ya, ini mengenai pola pikir atau mindset ya di dalam mengelola sebuah komunitas sampai yang lebih besar yang namanya negara ya. Jadi kita tidak akan maju kalau caranya begini. Betul, saya setuju dengan narasumber Pak Basuki ya. Namanya usaha, itu namanya orang mau buka usahanya sudah sedemikian susahnya, dari mulai bikin perusahaan ya kan, izin dan segala macamnya, merintisnya itu panjang ceritanya. Di sini pihak-pihak yang berwenang untuk menarikin pajak itu tidak peduli dan tidak melihat ke arah sana. Memang ya semua kewajiban dari warga Indonesia dia harus istilahnya dikenakan pajak. Tetapi kalau pengusaha ini mau dia UKM atau pengusaha menengah ataupun besar, kalau dia dikasih keleluasaan, merasa nyaman, dia dengan sendirinya, karena dia punya hitungan cash flow namanya. Di cash flow itu selalu dia bikin cash flow itu selalu menaruh perakiraan saya kena pajak sekian. Itu dalam dirinya. Nah, tetapi kalau dikejar-kejar kayak begini, dan mereka tidak mau melihat resiko yang dihadapi oleh para pengusaha, ya hancur semuanya, tidak akan ada kemajuan. Dan kadang-kadang di dalam mengelola, ya mereka terbatas. Sementara haji mumpung 5 tahun saya berkuasa ini, tarik aja pajak, itu merupakan prestasi katanya. Bukan mindset di sini, pemikirannya. Apa yang sudah saya lakukan untuk kemakmuran rakyat kita ini? Kalau begini betul saya setuju sekali dengan Pak Basuki, bahwa kalau kita begini terus tidak akan maju usaha apapun. Kadang-kadang UKM, ayo UKM bagus-bagus, tapi nanti ujung-ujungnya diketek di belakangnya.
Nah, kita tidak mau belajar ya dengan alam lingkungan. Orang pelihara sapi perah saja, itu harus dikasih makan yang bagus, harus dimandiin segala macam supaya menghasilkan susu yang berkualitas. Ada timbal balik gitu. Yeah. Coba kalau sapinya belum apa-apa, dia terus di press makannya, nggak bakal keluar air susu. Nah, seperti itu. Itu contoh aja. Itu saja pandangan saya. Jadi mindset atau pola pikir lah untuk memajukan sebuah bangsa gitu. Iya. Terima kasih. Nanti kita Pak ketemu Robert sama pemimpin yang bagus. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Silakan Pak Basuki ditanggapi. Ya, itu pemikiran Pak Robert itu sejalan ya dengan saya. Jadi dari hasil penelitian, pajak itu masih diartikan target. Jadi kita tidak punya arah yang jelas. Jadi setiap tahun kita hanya bicara sebuah target. Kalau tercapai, target itu dinaikkan tahun depan. Kita itu tidak pernah, pemerintah itu bisa menerima kalau pajak itu turun atau perusahaan itu turun, nggak mau terima, Mas Warma. Jadi kayak misalkan PPh 25 angsuran tahunan ya, bulanan yang didasarkan pada penghasilan tahun sebelumnya. Itu kan angsuran didasarkan tahun sebelumnya. Nah, artinya tahun berikutnya itu harus di atas daripada tahun sebelumnya. Kalau rugi bagaimana? Itu pemeriksaan kalau terjadi kelebihan bayar. Jadi ini yang harus dirubah. Saya berkali-kali bilang, makanya saya katakan pajak bukan target, tapi pajak harus mengedepankan sebuah etika. Pajak itu uang rakyat, harus kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan. Penguatan inilah yang nantinya akan menumbuhkan potensi-potensi pajak baru. Itu yang saya katakan sebagai selisih lebih. Pajak itu kan definisinya dari kelebihan atas kemakmuran yang kamu dapatkan. Seperti misalkan pajak pertambahan nilai, ada nilai tambah di situ. Kalau tidak ada nilai tambah jangan dipungut, nggak boleh itu. Terus ada apa? Pajak penghasilan. Penghasilan itu definisi apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi kalau nggak ada tambahan kemampuan ekonomis jangan ditekan lagi gitu loh. Biarkan rakyat itu berkembang gitu. Jadi hal-hal seperti ini, pemahaman ini yang harus dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan. Jangan berpikir ada transaksi datang pajak, itu mah konsep preman. Tinggal tetepin aturan, kamu harus bayar, kalau enggak kamu akan saya penjara, kamu akan kena denda sekian kali lipat. Ini lara rakyat gitu loh. Itu yang saya katakan, salah apa rakyat ini? Kok begitu kejamnya negara ini? Makanya saya kirim semua anggota DPR. Sampai sekarang belum ada respon ini. Saya minta kepada anggota DPR sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan suara rakyat gitu. Saya ingin solusinya apa sih? Solusinya pajak harus punya arah yang jelas. Jangan kita rakyat sudah mengorbankan uangnya sekuat tenaga, ujung-ujungnya apa? Muncul utang yang mencapai ribuan triliun yang turun temurun kepada anak cucu. Saat ditanya, menteri itu bilang bahwa itu sudah ditetapkan oleh anggota DPR, sudah kesepakatan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, DPR yang mana sih ini? Yang mendengarkan suara rakyat apa? Ini tidak punya nurani kalau saya pikir, gitu loh. Iya. Jadi seharusnya bagaimana untuk menyikapi kebijakan-kebijakan ini seperti Strava tadi? Tentu masyarakat bisa melakukan semacam JR, judicial review. Kepada siapa? Ini mungkin kalau saya lihat si PMK ya, mungkin ke MA, ke Mahkamah Agung ya. Jadi kita lakukan semacam protes gitu loh. Jadi pajak ini jangan dilihat pada sisi apa? Target, tapi dari sisi keadilan, dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi penyerapan tenaga kerja. Gitu. Jangan hanya berpikir target tapi mematikan potensi masyarakat. Itu Mas Warma. Baik. Komentar dari Pak Emir, katanya bagaimana kalau PPN diturunkan jadi 5% saja, lalu seperti zakat, kalau harta yang dikenakan pajak, sehingga tahu mana yang sudah makmur, mana yang belum, kata Pak Emir. Lalu ada Pak Tony Gunawan, terbitkan perpu niscaya tidak usah memberatkan rakyat dengan segala pajaknya, katanya. Ditanggapi dulu silakan Pak Basuki. Ya, kalau saya setuju ya. Tapi kita tentu harus melakukan kajian mendalam. Berapa sih titik optimalnya dari pajak yang bisa dipungut oleh rakyat? Saya katakan pajak bukan maksimum budget. Jadi
negara membutuhkan uang sekian ribu triliun, rakyat harus tutup dengan pajak. Sedangkan sumber alam, sumber kekayaan negara ini, termasuk BUMN, semua rugi, itu urusan kami. Kalian harus menanggung pajak-pajak, termasuk utang-utang luar negeri, itu salah. Jadi bagaimana? Ya tentu harus berpikir berapa sih optimum pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Jangan titik optimum itu semua dibebankan dengan berbagai macam ragam pajak. Ada pajak ini, pajak itu dengan alasan ini dan segala. Kantong masyarakat itu satu, beban itu satu. Meningkat tidak yang namanya daya beli masyarakat, penghasilan masyarakat. Kalau dia tidak, maka titik optimum ini berapa? Ini yang harus dilakukan kajian-kajian mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, arah pajak itu harus benar-benar jelas. Jadi pajak itu bukan untuk apalagi flexing, foya-foya, jalan-jalan ke luar negeri, bawa ini, bawa itu, kemudian kita lihat ada tanda kutip ya pakai narkoba apa itu harusnya sudah tidak ada lagi. Pajak itu harus kembali kepada rakyat. Nah, bagaimana pemerintah untuk dapetin sumber-sumber pendapatan lain, misalkan untuk misalkan membayar gaji PNS, jangan dari pajak, itu duit rakyat. PNS kita tidak bisa melayani rakyat secara optimal kok. Cari duit. Kan negara ngelola negara ini kan banyak sekali sumber-sumber uangnya. Masa hanya pikirannya hanya pajak? Nah, pajak dengan memberikan penguatan kepada rakyat itu akan banyak potensi-potensi yang bisa ditumbuhkan. Kemudian apa? Yang ketiga, pajak ini harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk penguatan-penguatan. Seperti apa? Daya saing produk kita, kemudian juga kualitas dari sumber daya kita, kemudian dari inovasi-inovasi teknologi yang berkembang, sehingga kita mampu bersaing. Rupiah kita juga menguat dengan kita mampu bersaing, teknologi segala macam, kita mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Jadi sederhana aja sebenarnya kalau kita mau. Ini kan masalahnya pajak yang sudah dipungut rakyat habis-habisan, kembalinya dalam bentuk apa? Korupsi yang merajalela, sumber alam dikuras habis kan. Kemudian apa? Kita ini negara kaya raya, sangat ironis menjadi negara termiskin nomor 2 di dunia. Ini kan suatu hal yang ada yang salah dalam sistem pajak kita gitu loh. Jadi pajak ini jangan berpikir bahwa pajak ini ditekan kepada masyarakat, target terpenuhi, ini sebuah prestasi. Besok tahun depan ditekan lagi. Salah itu. Harus pelan-pelan ini dialihkan dalam bentuk daya saing, kemampuan masyarakat, kemudian sumber daya masyarakat, terus kemampuan intelektual masyarakat kita. Itu pelan-pelan naik sehingga pajak ini nanti dengan sendirinya masyarakat juga ikhlas membayar. Seperti di negara-negara maju itu semua dari pajak, tapi kan mereka sejahtera gitu loh, bukan terus diperas tapi tidak dipelihara menjadi kurus kering, ya akhirnya masyarakat juga akan melawan nanti. Nah, kira-kira perlawanannya dalam bentuk apa? Karena kita tahu selama ini kan banyak juga ya masyarakat, terutama para pengusaha ya, yang mengakali pajak dengan berbagai cara. Kalau di PPh 22 ini kan yang kemungkinan besar akan dilakukan itu adalah mereka split penghasilan mereka yang kalau memang sudah dikenakan wajib pajak di angka 500 juta misalnya, dia penghasilannya 1 miliar atau 2 miliar itu bisa dibagi, dia bikin 4 akun NIB misalnya, bisa diakali seperti itu. Nah, bagaimana dengan pajak-pajak yang lainnya? Ada kemungkinan nggak masyarakat tetap akan melakukan upaya-upaya seperti ini? Saya tidak menyalahkan kalau masyarakat melakukan kecurangan, karena sistem pajak kita memang membangun masyarakat atau pelaku usaha untuk menjadi jahat, Mas Parma. Kalau saya banyak menemukan di lapangan, pengusaha yang jujur itu malah hancur, malah kena pajak itu malah kenanya besar. Saya tidak mengajarkan ini kenyataan. Sistem pajak kita itu seperti menggiring masyarakat untuk menjadi jahat gitu loh. Itu yang saya lihat. Nah, banyak
pengusaha-pengusaha termasuk konsultan-konsultan ya, oknum-oknum yang mengajarkan sudah bayar sekian aja, nanti kalau diperiksa kita punya deposit atau cadangan sekian itu untuk bayarkan. Syukur-syukur kalau tidak diperiksa, syukur-syukur orang pajak tidak menyentuh, kita akan punya untung. Seperti itulah pikiran-pikiran mereka, termasuk double pembukuan, termasuk tadi cara-cara omset yang harusnya sudah menembus di atas 500 juta atau 4,8 kemudian diturunkan, kayak gitu-gitulah. Kayak gitu. Terus ada juga ada sebuah modus ya, pengusaha-pengusaha itu bilang katanya, Pak, kalau kita setiap 5 tahun kita ganti bendera perusahaan, kita ganti. Sebab apa? Kepastian hukum kan 5 tahun. Dengan adanya 5 tahun itu nanti setelah 5 tahun dia buat bendera lagi, itu kembali dari nol gitu. Nah kayak begitu kan itu nggak sehat gitu. Iya, jadinya kucing-kucingan aja ya. Tapi korbannya yang orang-orang yang nggak, yang memang tidak mau jahat nih, emang mau main jujur. Tapi bukan istilahnya bukan seperti yang Pak Basuki bilang tadi ditekan, tapi ini diperes. Diperes, iya karena tekanan ini dua yang menjadi target negara, di mana petugas-petugas pajak itu mereka ditekan untuk memasukkan duit untuk target negara yang menutup 80% dari APBN. Tapi di sisi lain mereka juga punya kesempatan untuk menekan untuk uang-uang negosiasi. Sehingga apa? Kenakan aja, mau bangkrut, mau apa, biarin aja. Dan itu didukung oleh kepala-kepala kantor. Nah itu kenapa? Itu sebagai prestasi. Tapi di sisi lain saat masyarakat itu gak berdaya, terjadilah jalinan. Sebuah negosiasi. Bagaimana penjelasan? Ya sudah, turunkan aja. Berapa kira-kira yang kita store ke negara, berapa yang masuk kantong pribadi. Jadi apa? Dengan pajak itu diartikan target, ini menjadi sebuah ancaman. Dan oknum-oknum ini berlindung di balik aturan-aturan untuk menekan ke masyarakat. Masyarakat ini tidak paham tentang pajak. Mau dibawa apa aja silahkan aja. Akhirnya apa? Mereka merengek-rengek untuk apa? Ya tolonglah bagaimana ini? Banyak yang sampai pingsan-pingsan, sampai nangis, sampai stres, sampai apa? Karena rumahnya semua juga terancam. Kayak gitulah yang terjadi sistem pajak kita seperti itu. Jadi ancaman ini oknum-oknum ini berlindung di balik atas nama negara demi target APBN, dan mereka berlindung di balik aturan-aturan, sikap arogan mereka, bahasa mereka ini atas dasar pasal ini dan pasal itu. Kamu mau ngelawan nggak akan bisa kamu. Gitu. Tapi tetap ada celah perlawanan kan, seperti yang dibilang Pak Basuki tadi, seharusnya masyarakat melakukan judicial review lah terhadap aturan ini. Kira-kira siapa yang memulai? Apakah momentum pengenaan PPN 11% di Strava Premium dan PPh 22 ini bisa jadi momentum? Sebenarnya itu kan terjadi banyak, tapi kan bahasanya juga ini kan bahasa target ya. Saya banyak melakukan sebuah pembelaan di pengadilan pajak. Hakim-hakim di pengadilan juga itu seperti tanda kutip ya, dititipi untuk target juga, menyelamatkan uang negara, bahasanya begitu, demi target gitu. Jadi kalau itu angkanya besar-besar biasanya ditolak. Mereka juga takut kalau misalkan sengketanya besar kemudian dia bebaskan, nanti jadi tanda tanya, dicurigai kamu dapat berapa kamu membebaskan itu gitu. Jadi ini bahasa pajak yang diartikan target ini menjadi sebuah membingungkan gitu loh. Jadi nurani kita nggak bisa untuk merubah. Jadi sebenarnya banyak caranya ya. Seperti misalkan kita untuk GR ini perlu sebuah tim ahli, tuh kemudian juga perlu ya pendanaan dan lain sebagainya. Intak sih siap. Jadi kalau misalkan pengusaha-pengusaha ini merasa keberatan, adukan, nggak apa-apa. Kan itu memang ada dalam jalur-jalur hukumnya. Kita bukan melawan negara, tapi kita mencari keadilan. Bisa mengadukan ke El-Sinta, nanti Intak siap untuk membackup atas ketidakadilan ini. Banyak sekali aturan-aturan itu yang sebenarnya tidak berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak pada keadilan. Dan salah satu hakim, saya tidak perlu sebutkan ya, hakim dari kelompok berapa itu bilang, sudah Pak, kuasa pajak jangan lagi berdebat. Undang-undang ini dibuat memang didesain untuk target. Jadi masyarakat memang ditekan itu. Masyarakat tidak bisa kemana-mana.
akan selalu ditodong. Jadi untuk merubahnya bagaimana? Pajak jangan diartikan target. Dan pajak ini harus bukan maksimum tapi optimum berapa yang bisa dikenakan kepada masyarakat. Itu harus melakukan kajian-kajian mendalam, termasuk juga arah dari pajak ini. Arah kita kemana sih membangun pajak? Dari 83 sampai sekarang 40 tahun lebih loh, hampir setengah abad kita membangun pajak. Kita tidak dapat apa-apa. Yang kita dapat hanya kekacauan. Dan kita seperti berjalan di tempat. Itu aja dari tahun ke tahun, target. Tapi munculnya apa? Utang yang mencekik rakyat dan sampai turun-temurun. Apakah seperti ini membangun sistem pajak? Salah kalau menurut saya. Makanya kita perlu mengevaluasi. Pemerintah harus melakukan reformasi terhadap sistem pajak. Arah yang jelas. Baik. Itu. Baik, Pak Basuki, terima kasih waktunya sudah bersama El Sinta di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, Pak Basuki. Sore. Ya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama pakar perpajakan yang juga Direktur Indonesia Tax Care Intax, Basuki Widodo.